Sebagai orang muslim, dia mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat dalam terhadap ilmu filsafat yang waktu itu memang sedang berkembang di kalangan barat. Sementara Al-Kindi adalah hidup sekitar 200 tahun setelah Islam hadir yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi agama Islam sudah berkembang selama 200 tahun, dan kemudian Al-Kindi mencoba mengulik apa-apa logika filsafat itu bagaimana, dan dia mencoba menganalisa dan menggunakan kemampuannya untuk mengulik mengenai etika, mengenai logika, psikologi, metafisika, bahkan ilmu-ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, ilmu optik, dan juga bahkan ilmu-ilmu praktis, misalnya parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, gempa bumi, dan lain sebagainya. Dia sangat suka sekali dengan matematika karena dia berprinsip bahwa tidak ada matematika maka tidak ada sesuatu yang bisa dipelajari. Bahkan filsafat pun dasarnya adalah matematika, itu kata Al-Kindi. Dia mengarang buku yang namanya Muqaddimah, dan buku tersebut sangat penting di mana seseorang yang ingin mempelajari filsafat harus menguasai matematika. Al-Kindi membagi daya jiwa menjadi 3, yaitu daya nafsu, daya pemarah, dan daya berpikir kognitif. Nah, nafsu dan pemarah itu adalah 2 daya yang negatif dan akan menjadi bisa dikendalikan apabila seseorang memiliki daya berpikir atau kognitif yang positif. Sebagaimana juga Plato yang membagi kekuatan jiwa seperti seorang kusir dari kereta yang ditarik oleh 2 kuda. Nah, kuda satu adalah kuda pemarah dan kuda satunya adalah kuda nafsu. Apabila 2 kuda tersebut dikendalikan oleh kusir yang baik, maka terkendalilah kereta tersebut. Namun apabila sang kusir tidak mampu mengendalikan, maka bisa berantakan itu arah manusia tersebut karena 2 kuda liar dan tidak mampu bisa dikendalikannya. Jadi jalan fikir seorang Plato memang sudah sangat dalam perihal daya fikir seseorang, dan itu tentunya melalui pengamatan dari berbagai orang-orang yang ditemui, serta Plato kan juga merupakan murid dari Sokrates, di mana Sokrates pun banyak memberikan pengajaran-pengajaran melalui dialektika, dan dialektika tersebut sampai Sokrates meninggal tidak ada bentuk manuskrip atau tulisan-tulisan yang ditinggalkan, sehingga justru Plato yang mengumpulkan, menemui orang-orang yang pernah bertemu dengan Sokrates, mewawancarai dan mengutip semua ucapan-ucapan, mengutip semua jawaban-jawabannya, sehingga menjadi pengetahuan filsafat yang bermanfaat hingga saat ini. Al-Kindi mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan segala sesuatu sejauh
jangkauan pengetahuan manusia. Jadi di mana manusia memikirkan dan mengarahkan jalan pikirannya, itu adalah filsafat. Dan Al-Kindi juga dengan tegas mengatakan bahwa filsafat sebetulnya ada keterbatasan, karena dia tidak bisa mengatasi hal-hal yang sifatnya gaib, surga, neraka, dan hal-hal kehidupan akhirat lainnya. Dan di sini Al-Kindi betul-betul sudah menerapkan rumusan-rumusan Islam, rumusan-rumusan akidah, di mana Islam kan mempercayai adanya hal-hal yang gaib dan mempercayai bahwa kita semua dalam penguasaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Kindi betul-betul merupakan seorang ulama dan filsuf yang memang pantas diakui keberadaannya dan kehadirannya dalam kancah dunia filsafat yang berkembang hingga saat ini. Al-Kindi sangat produktif. Dia menulis banyak kitab, dan kitab tersebut pun menjadi referensi para ulama-ulama setelahnya. Meskipun beberapa dari buku karangannya pun banyak diperdebatkan, karena memang Al-Kindi mengupas filsafat adalah di awal-awal kehadiran daripada risalah Islam. Dan kita tahu semua, setelah Rasulullah, di periode Al-Kindi atau bahkan sebelumnya pun sudah hadir beberapa ulama-ulama besar, imam-imam besar, ya, yang antara lain adalah Imam Muslim dan Imam Bukhari, dan bahkan juga imam 4 mazhab yang sangat terkenal di wilayah kita, yaitu Imam Syafi'i dan 3 lainnya yang juga menjadikan referensi kita di dalam bermuamalah, dalam menjalankan syariat Islam. Antara lain buku-buku dari Al-Kindi adalah kitab Al-Manashir, kitab Mahyatul Falak, kitab Risalah fi Sifatil Istarlab, kitab Tanah Jarmul, kitab Ilmu Ar-Raddi, kitab Salji wa Ash, kitab Fi Al-Bashariyah, Risalah fi Zarqati, kitab Al-Ajron. Demikianlah Al-Kindi, tulisan-tulisannya masih sering menjadi pembicaraan dari para ulama-ulama hingga hari ini, dan dia banyak memberikan kontribusi dalam dunia filsafat Islam yang sangat hangat saat ini. Berikutnya adalah ulama besar Al-Farabi, yang juga mengulik dan banyak mencurahkan pikirannya dalam cabang ilmu filsafat. Nama aslinya adalah Abu Nasr Al-Farabi. Dia orang dari Kazakhstan, lahir tahun 872 dan meninggal pada 951. Jadi dia berumur 79 tahun dan dia meninggal di Damaskus di Syria. Sebagai orang Kazakhstan, dia berbangsa Iran, dan Al-Farabi merupakan filsuf Islam yang sangat
kaya dengan hasil pemikirannya, dan juga dia sangat rajin mengembara, mencari ilmu, dan setiap di mana dia mendengar ada ulama yang berilmu, dia datangi. Maka dalam perjalanan tersebut, sehingga dia dari Kazakhstan dan berlabuh di Damaskus, suatu jarak tempuh yang sangat jauh, dan pada waktu itu di mana tidak ada kendaraan seperti sekarang ini, tentunya memerlukan waktu berbulan atau bahkan bertahun-tahun. Demikian si Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua. Kenapa begitu? Karena Al-Farabi sangat mahir menguraikan ilmu-ilmu filsafat yang digali dan dikupasnya. Kenapa guru kedua? Ya, karena guru pertama yaitu Aristoteles. Kenapa Aristoteles disebut guru pertama? Ya, Aristoteles adalah filsuf Yunani kuno setelah Socrates dan Plato, di mana Aristoteles meninggalkan banyak tulisan-tulisan, dan dari tulisan-tulisan tersebut banyak dijadikan referensi, dan itu merupakan kutipan-kutipan baik dari pemikirannya dia maupun penjabaran dari ilmu-ilmu dari Socrates maupun Plato, sehingga Aristoteles disebut sebagai guru pertama. Dan setelah kurun waktu 800 hampir 900 tahun berikutnya, maka muncul guru yang kedua, yaitu Al-Farabi. Al-Farabi sangat senang sekali melakukan perjalanan, dan dia merupakan orang yang bisa dikatakan sebagai keturunan Persia, dan dia ayahnya adalah seorang komandan daripada tentara Turki pada waktu itu. Dan tempat lahir Farabi itu adalah merupakan wilayah yang subur sepanjang sungai Sirdaria. Di sana adalah daerah yang merupakan jalur sutra yang menghubungkan antara Cina hingga Eropa. Dan Al-Farabi meninggalkan Otrar pada saat dia masih remaja, dan dia berangkat ke Bukhara, Samarkand, Merv, ke Balkh, dan akhirnya tiba di Baghdad pada usia sudah 40 tahun. Dan Al-Farabi belajar ilmu logika, ilmu esolog, ilmu poipori, dan berbagai macam ilmu-ilmu analitik, dan sehingga dia pun juga bertemu seorang ulama besar, seorang yang bernama Yuhanna bin Haylan, dan mereka berdua melakukan perjalanan ke Yunani, dan dikabarkan dalam perjalanan tersebut mereka menjadikan dua orang yang sangat akrab, dan tentunya seperti sparring partner di dalam berulah fikir. Setiap ada pendapat, setiap ada ilmu dikupas secara berdua. Itu adalah Al-Farabi. Dalam banyak hal pengajaran filsafat, sejak kematian Aristoteles hingga raja dari dinasti Ptolemeus, bahkan hingga saat-saat Kristen muncul, maka di mana pertentangan antara
filsafat dan Kristen sangat intens sehingga sepertinya ada peperangan, ada pertempuran atau ada silang pendapat antara Kristen, yaitu agama mengenai akidah, sedangkan filsafat adalah buah pikir manusia. Dan waktu itu gereja sangat menentang filsafat karena dianggap manusia atau dianggap seseorang hanya menjalankan harkat keinginan dari buah pikirannya semata. Sementara Kristen sudah ada ajaran-ajaran dari Nabi Isa yang dimana waktu itu sudah ada ajaran Taurat dan ajaran Injil yang menjadi kitab pegangan orang Kristen. Jadi pada saat itu memang kehidupan Kristen masih demikian bersilang pendapat, sehingga cukup lama dari kalangan gereja untuk bisa menerima konsep-konsep filsafat. Pada hakikatnya di Islam pun juga seperti itu. Ada beberapa ulama yang tidak sepakat dengan ilmu filsafat karena dianggap filsafat hanya merupakan mempertajam logika manusia tanpa mau menerima adanya firman dari Tuhan dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya tidak. Nanti kita akan bicara mengenai Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sangat mengkritik filsafat, tetapi bukan Al-Ghazali anti filsafat, sehingga hingga ke belakang, ke wilayah, ke tahun-tahun kita, ke abad 21, Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali disalah tafsirkan pemahamannya mengenai filsafat. Kembali kita masih dalam era Al-Farabi, di mana Al-Farabi ini sangat intens sekali dan dia memberi warna yang sangat ceta wela-wela di antara para ulama-ulama Islam yang lainnya. Sementara ulama-ulama hadis juga berkembang banyak sekali, di mana pada waktu itu berbagai para ulama-ulama besar selalu memburu hadis Rasul, karena pada kisaran tahun 900 hingga tahun 1000 tersebut kira-kira adalah 400 tahun setelah meninggalnya Rasulullah. 400 tahun adalah kurun waktu yang cukup panjang, sehingga pada waktu itu mulai banyak bermunculan hadis-hadis palsu, hadis-hadis mardud, hadis-hadis yang tidak sahih karena perawi-perawinya tidak runtut dari si fulan dan si fulana dan si fulan lagi, tidak nyambung, sehingga banyak bermunculan hadis-hadis palsu. Maka para filsuf Islam, filsuf dan ulama Islam ini hadir bersamaan dengan para ulama-ulama hadis yang juga mengembara ke sana kemari untuk mengejar keabsahan dan keaslian dari hadis-hadis Rasulullah. Karena itu mereka juga sangat penting di mana mereka ingin bahwa agama Islam jangan dicemari oleh berbagai ajaran-ajaran yang dhaif, ajaran-ajaran yang
palsu, ajaran-ajaran yang diada-adakan dengan mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat menarik pemikiran Al-Farabi tentang pemimpin, di mana seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna di dalam suatu negara. Menurut Al-Farabi, pemimpin adalah seorang yang disebut sebagai filsuf yang berkarakter nabi, yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa. Disebutkan adanya pemimpin generasi pertama dengan segala kesempurnaannya, seperti ibaratnya seorang imam. Selanjutnya Al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi, tetapi kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan, maka negara utama tersebut bagaikan sebuah kerajaan tanpa adanya seorang raja. Oleh karena itu, negara dapat berada di ambang kehancuran, dan karena sangat sulit untuk ditemukan keberadaannya, maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup, dan ini disebut sebagai rais atau pemimpin golongan kedua. Al-Farabi menulis banyak buku-buku, dan sampai sekarang buku-bukunya ada puluhan buku yang sangat kesohor yang selalu menjadi bahan telaahan kaum cerdik cendekia, kaum filsuf ataupun kaum ulama-ulama kontemporer yang selalu mengkait-kaitkan antara ilmu filsafat dan ilmu dari Tuhan, yaitu ilmu mengenai kepercayaan kita kepada Tuhan Sang Maha Kuasa. Karena ilmu pemahaman tentang tauhid, tentang kekuasaan kepada Tuhan tidak bisa dianalisa dengan menggunakan pendekatan filsafat. Filsafat murni adalah rekayasa akal manusia, sementara tauhid, kepercayaan adanya Tuhan, percaya adanya neraka, percaya adanya surga, itu justru memasuki ambang batas irasional. Namun di sana yang menjawab adalah nurani, sementara nurani bobotnya dan keberadaannya berada di atas akal, di atas logika. Inilah maka hati-hati beberapa mahasiswa atau program-program doktorat untuk bidang filsafat kadang-kadang terlanjur mendalami tentang filsafat. Akhirnya mereka banyak yang berhenti sholat, banyak yang mulai melanggar syariat. Ngapain kita sholat? Ngapain kita harus wudhu? Karena kita sudah tahu secara filsafat hakikat Tuhan adalah ini, adalah itu, adalah bla bla bla. Dan ini salah besar. Maka bagi orang yang akidahnya masih cetek, sebaiknya disarankan untuk tidak terlalu dekat-dekat dengan telaahan mengenai ilmu filsafat, karena bisa berbahaya dan bisa berbalik, bisa berimbas, bahkan akhirnya membenci dan bahkan menjadi ateis. Ini adalah bagian daripada sudut yang paling berbahaya, namun
banyak dialami oleh mereka-mereka yang tiba di sudut tersebut. Sementara bagi kaum intelektual muslim, para ulama-ulama, apabila dia sudah kokoh pemahaman akidahnya, justru dia bisa memasas logika-logika di dalam filsafat itu menjadi sebuah logika yang luas, menjadi sebuah logika yang enak dicerna dan dibicarakan, dan ujung-ujungnya justru menambah level, menambah dan meningkatkan tingkatan akidah seseorang. Inilah hal-hal yang paling penting, pokok yang paling penting di dalam berfilsafat. Sementara kita memeluk agama Islam, sementara kita memegang akidah secara nurani, kita memahami bahwa Allah itu sang pencipta, bahwa bumi, langit, dan seluruh isinya itu hanyalah ciptaan. Bahkan akal kita, otak kita, ilmu filsafat yang kita pelajari itu adalah bagian daripada isi ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia, termasuk akal pikirannya. Dan akal manusia menghitung, merangkai, menganalisa hal-hal tentang kebenaran, hal-hal tentang hakikat, hal-hal tentang kebaikan dan keburukan. Tetapi itu sebatas kemampuan akal tersebut. Sementara ada yang namanya kebenaran mutlak, kebenaran hakiki yang datangnya dari Allah. Dan kebenaran tersebut bisa didekati oleh logika kita. Didekati dalam tanda kutip ya. Sekali lagi didekati, namun tidak bisa masuk. Akal manusia tidak bisa masuk. Karena pada ujungnya, pada akhir daripada mendekatinya tersebut harus ditampung, diterima dengan sebuah nurani, yaitu akidah percaya adanya Allah Sang Maha Pencipta. Demikian kira-kira ringkasan kita sudah bicara mengenai Al-Kindi dan Al-Farabi. Berikutnya kita akan membicarakan ulama dan filsuf Islam yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina, dia dari Bukhara. Dia lahir sekitar tahun 990 Masehi dan meninggal pada tahun 1037. Umurnya tidak terlalu banyak. Dia berkelana dan tinggal di daerah Bukhara, di daerah Samaniyah, dan yaitu wilayah di Turkmenistan dan wilayah-wilayah yang di mana di sana ada berbagai tempat-tempat ulama-ulama penting lainnya. Kemampuan menganalisa tentang filsafat sang Ibnu Sina dipengaruhi oleh Hippocrates, Aristoteles, Galen, Neoplatonisme, Al-Kindi, Al-Farabi, Ar-Razi, Al-Biruni, Al-Masihi, Abu Hasan Hangkiri, dan beberapa ulama-ulama filsuf-filsuf lainnya.
pada masa Ibnu Sina adalah merupakan masa keemasan Islam dan keemasan filsafat Islam, di mana ilmu kalam menjadi andalan bagi para ulama-ulama pada waktu itu. Ibnu Sina di negara barat sering disebut Avicenna, namun hal tersebut dikarenakan Ibnu Sina banyak mengulas buku-buku karangan filsafat barat, sehingga tulisan-tulisannya pun juga menjadi referensi oleh para cendekiawan Kristen atau cendekiawan non-Muslim lainnya. Dia dianggap filsuf yang paling berpengaruh pada era pramodern. Dia juga seorang bapak kedokteran modern. Dia menulis sekitar 450 judul buku. Di antaranya adalah bidang-bidang filsafat dan bidang-bidang pengobatan. Dan dia juga buku-bukunya banyak dirujuk dan bahkan dijadikan sebagai ensiklopedia medis, dan hal tersebut sering dirujuk di dalam fakultas-fakultas kedokteran modern untuk dicari, dikupas. Jangan-jangan ada ilmu dari Ibnu Sina yang belum dikorek lebih dalam lagi pada era modern. Ya, demikianlah ilmunya Ibnu Sina, demikian sangat dalam. Bahkan kaum cendekiawan modern merasa bahwa ada bagian-bagian yang belum terkupas secara sempurna. Itulah kelebihannya daripada Ibnu Sina. Ibnu Sina juga seorang yang sering bepergian di wilayah Bukhara, bahkan sampai ke Baghdad, di mana di sana dia sangat dikenal karena keinginannya dan bagaimana kelincahannya dia bermanuver dalam arti melanglang dan mencari ilmu dan menemui para ulama-ulama, baik ulama klasik Islam maupun ulama-ulama Islam yang juga memahami ilmu filsafat, selalu berusaha untuk ditemuinya, dan di mana dia bertemu maka terjadilah banyak dialog-dialog dan ujung-ujungnya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan atau ilmu-ilmu baru di dalam dunia Islam dan filsafat Islam. Ibnu Sina menulis sebuah autobiografi untuk muridnya yang bernama Abu Ubayyud Jusyani, yang kemudian dilengkapi oleh muridnya dengan bab penutup. Naskah autobiografi ini yang berakhir hingga periode di Gordon sekitar tahun 1013-1014. Kemudian dimasukkan oleh Ibnu Abi As-Saibiyah dalam karyanya yang berjudul Uyun al-Anba fi Tabaqat al-Atibba. Inilah yang menjadi rujukan utama kisah hidup Ibnu Sina, di luar catatan-catatan lain yang diberikan oleh para penulis Islam. Ayahnya Ibnu Sina berasal dari Balkan, yaitu di wilayah Masyar-i Sharif atau sekarang disebut sebagai Afghanistan, dan kemudian pindah ke Bukhara
pada masa pemerintahan Nuh bin Al-Mansur. Dan di sana ayahnya diangkat sebagai gubernur Harmansan, sebuah provinsi di Bukhara. Dan di sana pula ayahnya bertemu dengan ibunya di sebuah desa bernama Afsyanah, sehingga akhirnya menikah. Ibnu Sina adalah seorang yang sangat ekstrovert. Dia tadi dikatakan sering dan selalu mencari dan ingin berhadapan, bukan berargumentasi, namun selalu ingin menggali ilmu dari orang-orang yang ditemuinya. Dan ujung-ujungnya kedua belah pihak, baik dia maupun orang yang ditemuinya, mendapatkan ilmu baru. Dan itu adalah kelebihan daripada seorang Ibnu Sina. Hal yang unik dari seorang Ibnu Sina adalah dia sejak kecil telah dituntun untuk belajar menghafal Al-Quran. Dan kita semua tahu bahwa menghafal Al-Quran adalah upaya membaca berulang-ulang terus-menerus, bahkan siang malam dilakukan berulang-ulang, sehingga satu ayat, satu surat sudah dilalap dengan lengkap, kemudian membaca surat yang lainnya dan surat yang lainnya. Demikian dari juz per juz hingga akhirnya satu buku Al-Quran 30 juz dikuasainya. Dan hal tersebut pada saat usia 10 tahun, Ibnu Sina sering sekali mendengar percakapan ayahnya dengan para tamu-tamu yang sedang berbicara di ruang tamu. Ibnu Sina sebagai anak kecil berumur 10 tahun seolah-olah tidak mengganggu, seolah-olah dibiarkan saja hadir di antara orang-orang dewasa yang mengupas mengenai hakikat, mengenai apa itu kebenaran, apa itu kejujuran, apa itu ketuhanan dan lain sebagainya. Dan di situ Ibnu Sina semakin memahami dan logikanya semakin tajam, sehingga hal tersebut yang mendorong dia untuk mempelajari apa-apa yang didengar oleh orang tuanya. Dan lama-kelamaan orang tuanya mengetahui hal tersebut, dan orang tuanya sangat prihatin jangan sampai pembicaraan yang didengar oleh Ibnu Sina tersebut menjadi pengetahuan liar tanpa bimbingan siapa-siapa. Karena pada dasarnya sang ayah berbicara, berargumen, dan bahkan berdebat dengan banyak tamunya itu adalah masing-masing akan bisa disimpulkan oleh para pembicara, namun tidak ada kesimpulan yang merujuk sebagai kompromi antara dua pendapat. Nah, itu dianggap oleh sang ayah bahwa ini akan berbahaya buat Ibnu Sina kecil. Maka kemudian dia dikirim untuk berguru ke seorang guru. Salah seorang guru yang tempat dia belajar adalah An-Natili. An-Natili ini juga seorang filsuf, seorang ulama yang banyak menguasai ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu filsafat. Dan di situ tampaknya Ibnu Sina sangat menikmati karena dia bisa menimba ilmu banyak dari An-Natili.
Namun sekali lagi, kecerdasan sang Ibnu Sina rupanya membuat An-Nathili mati langkah. Baru 1,5 tahun, semua ilmu pengetahuan yang dikuasai An-Nathili sudah dilalap oleh Ibnu Sina. Dan Ibnu Sina bertanya ini dan itu sampai An-Nathili sudah tidak bisa menjawab lagi karena sudah mentok ilmunya. Sehingga akhirnya terjadilah perpisahan antara Ibnu Sina dengan sang guru. Demikianlah sang Ibnu Sina akhirnya mengembara dan mencari guru yang lain lagi. Hal-hal ini yang sering terjadi pada Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina pun memahami, dan berbagai interaksi yang ada tersebut bukanlah meninggalkan luka ataupun perdebatan yang tidak berkesudahan, namun semuanya diselesaikan dengan baik-baik, dengan damai-damai, karena adab selalu dipegang. Ibnu Sina sebagai murid, sebagai orang muda, selalu menghormati yang tua. Itulah adab ketimuran, adab muslim yang dijaga sehingga tidak ada semacam perceraian atau pertikaian pendapat. Hal-hal ini yang menjadikan para pengikut Ibnu Sina atau pengagum Ibnu Sina demikian semakin mengagumi dia, karena Ibnu Sina memang betul-betul seorang filsuf yang mumpuni. Ibaratnya sebuah wadahnya, otaknya Ibnu Sina itu merupakan wadah yang sangat besar, bisa menampung banyak ilmu dari banyak guru, ditampung, masih bisa menampung yang lain lagi. Itu kira-kira ibarat daripada seorang filsuf muslim bernama Ibnu Sina. Dan Ibnu Sina pun juga sering bersinggungan dengan istana. Jika ada pergolakan atau berbagai masalah di dalam kerajaan, dia sering dipanggil, dan baik untuk masalah-masalah kesehatan maupun masalah-masalah agama ataupun masalah-masalah kerakyatan lainnya. Memang Ibnu Sina ini sudah masuk kategori seorang tabib, jadi mampu meracik obat-obatan yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan atas kemahirannya tersebut, maka Ibnu Sina bisa atau diberi kesempatan untuk mengakses perpustakaan kerajaan. Nah, luar biasa. Jadi Amir Bukhara yang bernama Nuh bin Mansur saat sakit kemudian diobati oleh Ibnu Sina dan ternyata bisa sembuh. Kemudian sebagai rasa terima kasih kepada Ibnu Sina, Ibnu Sina diberi akses untuk masuk ke dalam perpustakaan kerajaan. Betapa girangnya Ibnu Sina karena pucuk dicinta ulam tiba. Dia sebagai murid yang haus ilmu, sudah berguru ke sana kemari, sudah puluhan guru dijelajahi, namun masih juga kurang. Dan kini dia diberi izin masuk ke perpustakaan kerajaan, dan disitulah maka Ibnu Sina berhasil menampung berbagai ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu agama lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut Ibnu Sina menulis, diberi judul Majmu'
atau ringkasan ilmu. Majmu ini sebuah buku yang meringkas berbagai ilmu. Tentunya intisarinya saja, karena apabila sebuah ilmu diuraikan secara panjang lebar bisa menjadi sebuah buku yang tebal, sedangkan ilmu yang ditulis adalah banyak ilmu, bisa 10-20 ilmu dirangkum jadi satu, maka yang ditulis adalah hanya ringkasannya, dan buku tersebut judulnya adalah Majmu'. Nah, ini adalah satu koleksi karya Ibnu Sina yang kesohor. Pada tahun 997 Masehi, tidak lama setelah Ibnu Sina dipanggil ke istana untuk mengobati Sultan Nuh bin Mansur meninggal dan disusul dengan kekalahan dinasti Samaniyah. Selanjutnya pada tahun 1002 ayahnya juga meninggal di Bukhara. Saat itu Ibnu Sina masih belia, masih berumur 22 tahun. Kejadian ini membuat kehidupan Ibnu Sina menjadi berubah. Kini dia harus menanggung hidupnya sendiri dan harus bekerja mengganti posisi ayahnya di pemerintah. Namun tampaknya hal ini tidak berlangsung lama karena berbagai peristiwa politik yang menyeret dirinya, dikarenakan dinasti Samaniyah pun juga runtuh dan memaksa Ibnu Sina untuk meninggalkan Bukhara. Jadi dinasti Samaniyah yang runtuh, di mana Ibnu Sina pernah mengabdikan dirinya, menghasilkan dinasti baru yaitu Ghaznawiyah yang dipimpin oleh gubernur di Ghazni. Dan berikutnya terjadi berbagai gelombang pertikaian di antar suku di situ, sehingga berbagai pemberontakan muncul di dalam istana, dan akhirnya seorang gubernur yang pernah mendukung di Samaniyah akhirnya diangkat menjadi pemimpin. Berbagai konflik internal di wilayah Khurasan tersebut menjadikan Ibnu Sina sedikit limbung, tidak menentu arah tujuannya. Namun itu semuanya justru menjadikan dia terus menggeluti keilmuannya dan mengembara, berpindah dari kota ke kota. Dan sebagai dinasti Ghaznawiyah yang menggantikan penguasa Mansur yang menguasai Bukhara, akhirnya Ibnu Sina pindah dari Bukhara ke Gurganji, dan Sultan Mahmud yang mengingatkan Ghazni yang di pusat kebudayaan mengandung sebagai ilmuwan sebagai Al-Biruni, Ferdowsi, dan Ibnu Sina untuk datang ke ibu kota di Ghaznawiyah, di Ghazni. Tapi justru Ibnu Sina enggan untuk menjalani hal tersebut dan dia keluar dari Bukhara dan menuju ke kota Gurganji di utara yang saat itu dikuasai oleh Ma'muniyah. Di Gurganji, Ibnu Sina bertemu dengan seorang menteri bernama Abu Al-Husain Suhali yang menerima dengan baik dan memperkenalkan dengan penguasa Ma'muniyah. Meskipun di Gurganji mendapat rumah yang besar dan gaji yang cukup, tetapi keadaan memaksanya untuk terus mengembara dan berpindah
dari kota ke kota selama beberapa tahun. Dan dikabarkan dia terus berpindah dari kota ke kota, dan hingga dari sana Ibnu Sina sampai ke Gurjan untuk mencari suaka kepada Sultan Qaboos dari dinasti Ziyariyah. Betapa dinamika di daerah Bukhara, di mana banyak dinasti-dinasti yang saling bertikai dan naik kemudian turun dikalahkan oleh dinasti yang lainnya, dan itu mewarnai perjalanan hidup sang Ibnu Sina. Terakhir Ibnu Sina meninggalkan Gurgan menuju Dahai yang yaitu wilayah di Turkmenistan, tetapi terpaksa kembali ke Gurgan karena dia sakit dalam perjalanan. Pada saat kembali ke Gurgan itulah dia bertemu dengan Abu Ubaid Juzjani, seorang pelajar yang berasal dari wilayah Balkan seperti asal ayah Ibnu Sina. Abu Ubaid Juzjani kemudian menjadi murid yang paling setia dan melayani Ibnu Sina hingga akhir hayatnya. Ibnu Sina sebetulnya dia lebih cocok bersahabat dengan penguasa Ala al-Dawla, di mana dia bisa saling memahami satu sama lainnya. Ala al-Dawla adalah penguasa yang baik hati, yang cermat dan arif bijaksana. Sedangkan Ibnu Sina seorang ilmuwan yang sangat mahir dan kecerdasannya di atas rata-rata. Dia butuh perlakuan yang adil, perlakuan yang wajar, tanpa harus mendapatkan fasilitas kemewahan kerajaan. Namun Ala al-Dawla demikian menghormati Ibnu Sina sehingga persahabatan mereka bisa terjalin demikian lama. Baik itu pada saat Ibnu Sina menggembara ke Isfahan dan akhirnya kembali ke Bukhara, dan kemudian ketemu lagi dengan Ala al-Dawla untuk masing-masing akhirnya bersahabat. Dan Ala al-Dawla yang memang akhirnya sebagai sultan di Ghaznawiyah, dia pun menguasai Isfahan, dan wilayah yang berdekatan tersebut akhirnya menjadi satu cengkeraman di bawah Ala al-Dawla. Dan Ala al-Dawla ini demikian menghormati Ibnu Sina sehingga Ibnu Sina pun sangat nyaman di dalam kesultanan tersebut. Perjalanan yang demikian melelahkan berulang kali itu pun memberikan berbagai dampak, terutama kekuatan fisik Ibnu Sina. Ibnu Sina selamanya melakukan perjalanan adalah seorang diri dan berjalan dengan seorang diri, dan apabila dia mempunyai murid maka muridnya pun bisa mendampinginya untuk beberapa bulan atau beberapa tahun. Dan namun dia juga memberi kesempatan bagi sang murid untuk lepas dari dirinya, untuk mengembara, untuk mencari ilmu dari para ulama ataupun filsuf lainnya. Demikianlah sifat arif dari Ibnu Sina sangat menonjol, dan ini menjadi buah bibir bagi siapapun yang pernah mendengar namanya. Dan
pada masa-masa akhir kematiannya sebetulnya Ala al-Dawla sendiri meninggal lebih dahulu, dan kemudian dia pun juga masih bersahabat dengan penggantinya. Namun tidak lama kemudian kondisi kesehatan Ibnu Sina pun juga menurun drastis. Walau dia mendapat fasilitas nomor satu dari kerajaan kesultanan, namun dia merasa dirinya bahwa fisiknya sudah tidak terlalu kuat lagi, dan dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah yang Maha Kuasa. Dan tidak lama kemudian Ibnu Sina meninggal, dan hal ini menjadi babak baru di mana ilmu yang sudah menyebar luas kemudian semakin menyebar, manakala sang penulisnya sudah tidak ada. Dan ini berlaku bagi seorang ulama filsuf yang bernama Ibnu Sina.